Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Oke, Ibu mau menebus resep ya Ibu. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda. Saya adalah TTK di Apotek UMB ini. Boleh saya lihat terlebih dahulu Ibu resepnya? Oke, apakah benar dengan resep atas nama anak Alfi? Iya benar ya Ibu. Apakah ini anak Ibu sendiri Bu? Atau orang lain? Oke, anak Ibu sendiri ya Bu. Apakah benar Ibu mendapat resep dari Dokter Andi Aziz? Iya benar ya Ibu. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah dokter sudah menjelaskan tentang indikasi obat? Belum ya Bu. Apakah dokter sudah menjelaskan tentang cara pemakaian obat? Belum juga ya Ibu. Terus apakah dokter sudah menjelaskan tentang harapan setelah minum obat? Belum juga ya Ibu. Oke, sebentar. Saya ambilkan terlebih dahulu obatnya, baru saya jelaskan satu persatu. Di sini anak Ibu mendapat tiga obat ya Ibu. Obat yang pertama yaitu obat cotrimoxazole. Obat cotrimoxazole ini fungsinya sebagai obat antibiotik saluran pencernaan anak Ibu. Diminumnya 2 kali sehari 1 sendok teh. Obat antibiotik ini harus dihabiskan ya Ibu. Terus diminumnya setiap 12 jam. Jadi misalkan diminumkan jam 7 pagi, maka selanjutnya diminumkan jam 7 malam. Untuk penyimpanannya, Ibu cukup menyimpannya di suhu ruang saja. Untuk menghindari kelupaan dalam meminumkan obat, Ibu bisa mengeset alarm atau mengingat memberitahu kepada orang yang ada di rumah untuk selalu mengingatkan Ibu untuk meminumkan obat ini kepada anak Ibu. Yang kedua adalah obat singkit. Obat singkit ini sebagai pelengkap dengan oralit. Obat ini diminum 1 kali sehari 1 sendok teh. Jadi setiap 24 jam ya Ibu diminumkan kepada anaknya. Untuk penyimpanannya cukup di suhu ruang saja. Untuk menghindari kelupaannya juga Ibu bisa mengeset alarm. Yang ketiga adalah obat ramolit. Obat ramolit ini adalah sejenis oralit yang diberikan kepada anak untuk menghindari dari dehidrasi. Biasanya diberikan seperlunya saja. Jadi misalkan untuk anak berusia 7 tahun, maka diberikan 6 gelas dalam 3 jam. Dan jika di jam selanjutnya masih mengalami mencret, maka diberikan 1,5 gelas setiap BAB-nya. Untuk efek samping dari ketiga obat tersebut, kemungkinan akan ada rasa mual, tapi tidak usah khawatir, itu bisa diatasi dengan cara menyuruh anak untuk istirahat yang cukup, dan kemungkinan juga akan mengalami perut kembung, tapi tidak usah khawatir, itu bisa diobati dengan ibu mengasihkan minyak kayu putih di perut anak tersebut. Terus untuk terapi non farmakologinya, ibu bisa merebuskan air rebusan dari daun jambu atau air rebusan jahe. Terus untuk makanan yang perlu dihindari adalah makanan yang banyak serat. Di saat diare maka tidak diperlukan untuk makanan yang banyak serat, dan hindari juga makanan yang terlalu padat. Berikan anak ibu makanan yang lembek saja seperti bubur untuk mempermudah pencernaan anak ibu. Jika ibu mengalami kelupaan dalam meminumkan obat kepada anak ibu, jika waktunya itu masih 1 jam atau 2 jam, ibu masih bisa memberikan obat tersebut kepada anak ibu. Tetapi jika pemberian obatnya itu hampir mendekati jam selanjutnya, ibu tidak usah memberikannya. Cukup memberikan di jam selanjutnya tersebut, karena jika memberikan secara double, maka itu akan menyebabkan kelebihan dosis, dan itu tidak baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Untuk penyimpanan semua obat itu cukup di suhu ruang saja, dan untuk oralit itu lebih baik digunakan 1 kali dalam sekali buat. Apakah dari penjelasan yang sudah saya jelaskan Ibu sudah paham? Oke, Ibu sudah paham ya Ibu.
Apakah ada pertanyaan lagi, Ibu? Tidak ada ya, Ibu. Saya ingin sedikit minta bantuan Ibu untuk apakah Ibu bisa mengulang kembali sedikit cara pemakaian yang sudah saya jelaskan. Oke, benar ya Ibu. Harapan saya setelah Ibu meminumkan obat-obatan yang sudah saya jelaskan ini tadi kepada anak Ibu, diare anak Ibu itu sembuh dan anak Ibu bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih Ibu sudah berkunjung di apotik kami.